Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Maulana, NIM 200301501030 dari kelas PJKR akan menjelaskan sedikit materi tentang tugas belajar motorik sumbangan indera terhadap keterampilan. Sumbangan indera terhadap keterampilan. Indera manusia merupakan faktor penting dalam pembuatan gerak berorientasi pada keterampilan, baik untuk keterampilan sederhana maupun keterampilan tingkat tinggi. Fungsi dari indera tentu saja terutama berhubungan dengan sumbangannya terhadap keberhasilan gerak, sebab gerak sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan informasi yang diserap oleh indera manusia. Sumber-sumber informasi indrawi. Informasi untuk keterampilan timbul dari beberapa sumber dasar, walaupun bagian terbesar dari informasi tersebut datang dari lingkungan. Untuk itu, marilah kita bagi sumber-sumber tersebut. 1. Informasi eksteroceptif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroceptif adalah berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan objek-objek dalam lingkungan, seperti layar bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan berapa waktu kira-kira akan kita tiba. Adapun lagi fungsi lain dari vision adalah membantu kita dalam mendeteksi aspek spasial dan temporal dari gerakan kita sendiri di dalam lingkungan, seperti ayunan bat, melangkah dan naik ke dalam kereta, melompati pagar, dan lain-lain. Informasi eksteroceptif umumnya yang kedua adalah datang dari pendengaran atau audition. 2. Informasi proprioseptif atau kinestetik. Kata awal dari proprio mengidentifikasikan informasi dalam tubuh, seperti posisi persendian daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruangan, misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioseptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestesis. Awal kines berarti gerakan dan tesis berarti rasa. Jadi istilah ini menunjukkan pada rasa gerakan dari persendian, tegangan otot, dan sebagainya. Sistem pengontrolan loop tertutup. Loop diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrolan tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi melingkar lagi ke awal. Proses tersebut terus berjalan demikian, kecuali kalau alat pengontrolnya rusak. Sistem semacam ini disebut sistem loop tertutup atau closed loop, sebab output atau aksinya ditentukan oleh eksekutif, dilaksanakan oleh efektor dan kemudian dikembalikan ke komparator dalam bentuk informasi sensorik atau umpan balik atau feedback. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Dalam model sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana individu memproses informasi dalam 3 tahap, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respons, dan pemrograman respons. Komponen sistem pengontrolan closed loop diberikan penekanan. Tahap pengolahan tersebut merupakan kondisi penting dari pengendalian loop tertutup. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual. Model konseptual yang diperlihatkan berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan 3 tahap pengolahan informasi. Memasukkan tahap tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan, karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respons dan pemrograman respons, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Tugas diskrit yang singkat. Pandangan umum terhadap pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan
memukul dengan alat seperti raket dan bat. Artinya seperti sudah dikatakan di awal, sistem loop tertutup benar-benar terlalu lamban untuk memungkinkan terjadinya perbaikan pada gerakan cepat yang sudah selesai diprogram dan dilaksanakan. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. Pertama, vision mempunyai peran yang penting untuk kegiatan sehari-hari, dan orang yang dihilangkan kemampuan visionnya akan mendapatkan kesulitan untuk berfungsi normal dalam dunia yang didominasi oleh fungsi visual. Kedua, vision nampaknya bekerja secara berbeda dari indera lain dalam mendukung keterampilan. Karena itu, vision pantas ditempatkan secara spesial. 1. Dua sistem visual dalam kontrol gerakan. Sejak sekitar 20 tahun belakang, semakin jelas bahwa dua fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual dikirim dari retina mata melalui dua jalur yang berbeda, kedua tempat yang berbeda pula dalam otak, dan terdapat cukup bukti bahwa dua jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Kedua sistem itu adalah focal system, dikhususkan untuk mengidentifikasi objek. Ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. Focal vision. Focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Fungsi umumnya adalah memberikan jawaban pada pertanyaan umum. Apakah itu? Karena kita menggunakan sistem ini untuk melihat dan mengidentifikasi sesuatu seperti kata-kata dalam halaman ini, benda, dan sebagainya. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenal secara umum dalam hal kebekerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Ambient vision berfungsi untuk mendeteksi gerak dan posisi dari elemen-elemen dalam lingkungan dan memberikan informasi tentang gerakan-gerakan kita dihubungkan dengan lingkungan. 2. Kontrol visual dalam keterampilan. Focal vision dan gerakan. Meskipun karakteristik dari focal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasikan objek adalah salah jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol gerak. B. Ambient vision dan kontrol gerak. Melalui teori dari almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah mulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. Itulah tadi sedikit materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.